Yang pertama, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Latar belakang, yang pertama, pasukan sekutu dan Nica mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL Medan. Yang kedua, Gubernur Sumatera Utara Tengku Muhammad Hasan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Yang ketiga, seorang penghuni hotel di Jalan Bali Medan menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Jalannya pertempuran di Medan Area. Yang pertama, pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Yang kedua, pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Yang ketiga, perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia yang baru saja dibentuk dan Angkatan Darat Inggris yang terjadi antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Indonesia. Latar belakang, yang pertama, pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Yang kedua, pasukan Nica yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Jalannya pertempuran di Ambarawa. Yang pertama, pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Yang kedua, pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Yang ketiga, pada 20 November 1945, terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Yang ketiga, pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah peperangan yang terjadi antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris yang terjadi pada 1945 di Surabaya. Latar belakang, yang pertama, pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Yang kedua, pasukan sekutu menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Jalannya pertempuran di Surabaya. Yang pertama, pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting. Yang kedua, pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut. Yang ketiga, pada 30 Oktober 1945, Brigjen A.W.S. Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Yang keempat, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Yang kelima, Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dan rakyat Indonesia. Yang keenam, pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Yang keempat, peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Latar belakang, yang pertama, provokasi Belanda yang menyebut kemerdekaan Indonesia hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa. Yang kedua, pasukan sekutu datang bersama Nica ke Manado dan bertindak sewenang-wenang di sana. Yang ketiga, pasukan sekutu dan Nica mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Jalannya pertempuran di Manado. Yang pertama, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk
Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Yang kedua, ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi. Yang ketiga, rakyat Manado berhasil membebaskan Kolonel Taulu dan Sersan Wulsan serta pemimpin lain yang ditahan oleh Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pertempuran di Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Latar belakang yang pertama, pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nija tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Yang kedua, tindakan sekutu yang berusaha menguasai kota Bandung. Ketika pihak sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung, rakyat tidak takut. Jalannya pertempuran di Bandung. Yang pertama, pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Preanggar. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Yang kedua, pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI mengeluarkan strategi bumi hangus. Yang ketiga, Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan TRI, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa Perang Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 20 November 1946. Latar belakang yang pertama, kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati. Yang kedua, pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Yang ketiga, berawal dari isi perjanjian Linggarjati yang mengatakan bahwa wilayah Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Jalannya pertempuran di Margarana. Yang pertama, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nica. Yang kedua, pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Yang ketiga, Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Yang keempat, meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Yang kelima, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Yang ketujuh, pertempuran di Makassar. Pertempuran Makassar adalah pertempuran laut di teater Pasifik Perang Dunia Kedua. Latar belakang yang pertama, persaingan dagang antara VOC dan Kerajaan Goa. Goa sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan timur Indonesia menjadi sumber kekayaan yang sangat diincar oleh VOC. Yang kedua, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba. Yang ketiga, VOC juga menggunakan intimidasi terhadap para pedagang yang bersekutu dengan Kerajaan Goa. Jalannya pertempuran di Makassar. Yang pertama, adanya persaingan kepentingan antara Makassar dan VOC yang sama-sama ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Yang kedua, perang ini dimulai pada tahun 1669 yang bermula karena